Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar peluang aturan perkalian. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk soal yang nomor 1. Ada soal dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan ratusan. Akan dibentuk bilangan ratusan. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk jika yang poin A, bilangan boleh berulang. Poin B, bilangan tidak boleh berulang. Yang poin C, bilangan tidak boleh berulang dan bernilai genap. Nah, oke, kita akan mencoba menyelesaikan soal yang poin A dulu. Bilangan boleh berulang. Sekarang, nah di sini kita mempunyai angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akan dibentuk bilangan ratusan. Nah, kata kuncinya di sini adalah ratusan. Yang poin A, bilangan boleh berulang. Jadi di sini dia boleh berulang. Maksudnya gimana? Ratusan boleh berulang. Ratusan itu berarti terdapat berapa angka? Ya, 3 angka. Ada ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti ada 3 angka. Berarti kita nanti akan membuat 3 kotak karena ratusan itu ada 3 angka gitu. Poinnya seperti itu. Nah, bilangan itu boleh berulang. Misal contoh, maksudnya apa sih bilangan boleh berulang? Maksudnya kita boleh enggak nulis 344. Nah, ini kan 4 berulang karena ini dia boleh berulang. Nah, jadi namanya boleh berulang, dia boleh dipakai 2 kali, 3 kali seperti itu. Oke. Sekarang kita membuat 3 kotak. Berarti di sini menempati tempat ya, ratusan, di sini adalah puluhan, dan di sini adalah satuan. Oke. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, sekarang ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Untuk menempati tempat ratusan, boleh enggak semua bilangan ini, kemungkinan semua bilangan ini masuk di ratusan? Boleh. Berarti 3 boleh masuk, 4 mungkin juga, 5, 6, 7, 8, 9. Semua ini boleh masuk di ratusan kemungkinannya. Jadi boleh 3, boleh 4, nah terserah gitu ya. Berarti ada berapa angka ini kemungkinannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ratusan kemungkinan ada 7 yang bisa masuk di ratusan. Oke, sekarang kita menuju ke puluhan. Boleh berulang. Berarti meskipun angka 3 udah di ratusan, 4 di ratusan, berarti kan puluhan masih bisa tetap lewat. Berarti ini kemungkinan masih sama. Ada 3 boleh masuk, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kemungkinan masih sama. Terakhir, untuk yang satuan, kita dilihat di sini boleh berulang, berarti dia angka 3 juga masih bisa masuk, 4 masih bisa, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti semuanya masih bisa masuk. Ada berapa kemungkinan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kemungkinan. Sekarang caranya itu gimana? Caranya namanya aturan perkalian, berarti kita kalikan. Oke, sama dengan berarti 7 dikali 7 dikali 7. Nah, berarti sama dengan berapa? 7 dikali 7 dikali 7 berarti 343 cara. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang poin B? Sekarang kita akan masuk ke soal yang poin B. Di sini bilangannya tidak boleh berulang. Masih sama karena ratusan berarti terdapat 3 angka. Nah, sekarang di sini poinnya juga tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Karena ratusan berarti kita mempunyai 3 kotak. Nah, kita buat berarti 3 kotak di sini.
masih sama, di sini menempati angka ratusan, sini puluhan, terakhir adalah satuan. Oke, untuk ratusan kemungkinan masih bisa semua ini masuk di angka ratusan? Ya, masih, karena kan ini masih awal ya. Berarti angka 3 masih bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk mempermudahkan saja ya. Jadi gitu, semuanya masih bisa kemungkinan. Berarti ada berapa kemungkinan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kemungkinan yang masih bisa masuk. Oke, untuk puluhan. Nah, sekarang dia tidak boleh berulang. Nah, kalau dia tidak boleh berulang, salah satu di sini dicoret, terserah mau 3, 4, ini untuk memudahkan saja. Bisa 3, 4, 5, terserah. Yang paling enak yang atas sendiri aja. Oke, 3 kita coret karena dia tidak boleh berulang. Berarti kan angka 3 sudah tidak bisa di sini. Berarti kemungkinannya yang bisa adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Terakhir untuk satuan. Nah, satuan karena tidak boleh berulang, berarti yang puluhan salah satunya dicoret. Berarti kemungkinannya masih angka berapa aja yang masuk? 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa kemungkinan? Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, kita hitung bersama-sama. Kita kalikan karena ini adalah aturan perkalian. 7 dikali 6 dikali 5. Berapa? 7 dikali 6 dikali 5 ya. 7 kali 6 42. 42 dikali 5. Oke, 210 cara. Berarti isinya adalah 210. Jadi, ketika dia tidak boleh berulang, untuk mempermudahkan perhitungan salah satu dicoret seperti itu. Atau kalau tidak mau menggunakan ini ya berarti kan logikanya angka ratusan kemungkinan masih ada 7 bagian, 7 kemungkinan. Berarti kalau udah masuk di ratusan salah satu, berarti di puluhan tinggal 6. Untuk satuan berarti kalau udah masuk di ratusan, di puluhan, berarti ada 5 kemungkinan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor C, nomor 1 poin C ya. Nah, di sini hati-hati ada beberapa poin ya yang akan kita kerjakan. Oke, masih sama ratusan. Ratusan berarti masih ada 3 kotak atau 3 tempat. Nah, di sini poin selanjutnya itu adalah tidak boleh berulang, oke, dan bernilai genap. Tidak boleh berulang dan bernilai genap. Kita tahu bilangan itu genap atau ganjil itu berada di mana? Misal ini ada angka 253. 253. Genap apa ganjil? Ya, ini sama misal satu lagi 254 misal gini. Nah, 253 itu genap apa ganjil? Ya, ini adalah ganjil. Yang 254 adalah genap. Nah, kita tahu genap dan ganjil itu kita melihat yang mana toh? Kita melihat yang terakhir ini, melihat satuannya. Oh, 3 itu ganjil, oh 4 itu genap. Nah, kita melihat yang satuan, angka satuannya. Nah, oke, sekarang kita mencoba mengerjakan yang sini. Ada 3 kotak, masih sama, ini ratusan. Berarti yang tengah adalah puluhan, terakhir adalah satuan. Oke. Nah, sekarang kita ke poinnya dulu, bernilai genap. Genap di sini kita melihat di satuan. Nah, kita masukkan di angka satuan dulu. Nah, satuannya genap. 3 genap apa ganjil? Oke, ini ganjil. 4 genap. Oke, ini genap. 5 ganjil, 6 genap. 7 ganjil, 8 genap. Oke. Berarti di sini ada berapa kemungkinan? Ya, ada 3, yaitu 4 bisa masuk, 6 bisa masuk, 8 bisa masuk. Berarti ada 3 kemungkinan. Nah, gitu. Untuk mempermudah kita beranjak ke satuannya dulu. Selanjutnya untuk yang angka ratusan. Nah, di sini poinnya lagi tidak boleh berulang. Tadi kalau tidak boleh berulang berarti salah satu harus kita coret untuk mempermudahkan street. Oke, berarti angka 4 sudah tidak boleh masuk di ratusan. Berarti kita kembali lagi ke angka yang awal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, angka ratusan. Angka 3 masih bisa masuk di sini. Oke, masih bisa.
Angka 4 masih bisa masuk di sini enggak? Enggak, karena ini udah dicoret. Nah, berarti 4 enggak boleh. Angka 5 masih boleh masuk. 6 boleh. 7, 8, terakhir 9. Oke. Berarti ada berapa kemungkinan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti di ratusan ada 6 kemungkinan yang bisa masuk. Untuk puluhan yang terakhir ini, karena tidak boleh berulang, berarti salah satu di ratusan itu harus kita coret. Berarti kemungkinan angka yang bisa masuk di ratusan adalah, di puluhan adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa kemungkinan? Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kemungkinan. Oke, kita hitung bersama-sama. Berarti 6 dikali 5 dikali 3 sama dengan 6 dikali 5 ya 30. 30 dikali 3, oke, 90 cara. Berarti hasilnya adalah 90 cara. Itulah soal nomor 1. Kita akan lebih memperdalam lagi. Ayo kita melaju ke contoh soal nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini hampir sama kayak tadi ya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan antara 2000 dan 4000. Nah, ini sekarang akan dibentuk bilangan antara 2000 dan 4000. Tentukan banyaknya bilangan yang bisa dibuat jika tidak ada angka yang berulang dan dia tidak ada angka yang berulang. Nah, di situ gitu. Oke, sekarang maksudnya apa sih bilangan antara 2000 dan 4000? Berarti kan bilangan antara 2000 dan ini 2000 ya, ini 20.000, ini tidak dicoret, ini dicoret. Oke, 2000 dan 4000. Nah, berarti bilangan itu di mana? Bilangan itu di tengah-tengahnya sini. Berarti 2000 ikut enggak? Enggak. Karena antara 2000 dan 4000 ikut enggak? 4000 juga tidak ikut. Berarti bilangan itu antara 2001 sampai 3999. Berarti kan bilangan itu antara 2001 sampai 3999. Gitu ya maksud dari soal ini. Berarti ini itu adalah ribuan, 2000. Berarti ribuan. Berarti kalau ribuan itu nanti kita membuat berapa kotak? Oke, 4 kotak. Nah, di sini kita akan membuat 4 kotak. Kalau 4 kotak itu terdiri dari ya, di sini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita di angka ribuannya dulu. Antara 2001 sampai 3999. Sekarang, angka 1 berarti masuk enggak di ribuan? Ya enggak, masuk 1000 berapa kan gitu. Berarti enggak kan dia, karena ini 2000-an. Berarti angka 1 tidak boleh masuk di ribuan. Angka 2 boleh masuk di ribuan? Boleh, karena ini kan 2000-an, 2001 kan sekian. Berarti angka 2 boleh masuk. Angka 2 boleh masuk ya. Angka 3 boleh masuk karena ini kan masih 3000 sekian, itu kan masih bisa. Berarti angka 3 di sini masih bisa masuk di ribuan. Sekarang angka 4 boleh masuk di ribuan enggak? 4 enggak boleh karena kan kita cuma mintanya 2001 sampai 3999. Berarti angka 4000 itu kan enggak masuk ya. Jadi tidak masuk. Berarti cuma berapa kemungkinan di ribuan? Oke, cuma ada 2 kemungkinan, yaitu 2 dan 3. Berarti di sini 2 kemungkinan. Dia tidak boleh berulang. Nah, kalau tidak boleh berulang, tadi salah satu harus dicoret. Nah, berarti untuk ratusan ada berapa kemungkinan yang bisa masuk di sini? Untuk ratusan ada 1 bisa masuk di sini? Bisa. Kita kembali ke ini lagi ya. Angka 1 bisa masuk di ratusan. Angka 2 bisa enggak? Tidak, karena sudah dipakai oleh ribuannya. Angka 3 bisa masuk. Angka 4 bisa masuk enggak? Angka 4 bisa masuk. Angka 5 bisa. Oke. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 kemungkinan yang bisa masuk di ratusan, gitu ya. Selanjutnya di puluhan, tidak boleh berulang sama salah satu dicoret. Berarti yang untuk puluhan berapa kemungkinan?
Angka 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Berarti ada berapa kemungkinan? Ya, 1, 2, 3. 3 kemungkinan. Terakhir untuk yang satuan. Salah satu dicoret, berarti masih tersisa 4 dan 5. Ada berapa kemungkinan? Ya, 2 kemungkinan. Hasil akhirnya kita kalikan saja. Berarti 2 kali 4 dikali 3 dikali 2. Berapa ini? 2 kali 4, 8. 8 dikali 3, 24. 24 dikali 2, 48 cara. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu poin-poinnya. Ya. Oke, selanjutnya di soal yang nomor 3. Nah, ini. Ibu mempunyai 2 kebaya, 3 selendang, dan 2 sepatu. Tentukan banyak cara ibu mengenakan kebaya, selendang, dan sepatu. Nah, kalau tadi angka-angka, sekarang ada kebaya, selendang, sepatu, dan kawan-kawannya besok kalau di soal yang lain. Nah, di sini berarti kira-kira ada berapa kotak yang akan kita buat? Di sini poinnya ada kebaya, selendang, sepatu. Berarti ada 3 kotak ya. Untuk mempermudah ya ini ya. Jadi ada 3 kotak kita buat. Nah, di sini kita tempati tempat kebaya. Yang di sini selendang, sini sepatu. Berarti gampang banget ini. Kebaya kemungkinan ada berapa? Ibu memakai kebaya, berarti ada 2 kemungkinan karena cuma punya 2. Untuk selendangnya, oke, ada 3. Untuk sepatunya ada ya 2. Berarti 2 dikali 3 dikali 2. Berapa kemungkinan ibu mengenakan kebaya pertama, selendang pertama, sepatu pertama, atau enggak kebaya yang pertama, selendang kedua, sepatu kedua, dan seterusnya. Ada 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12 cara. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak mau membuat kotak, nggak apa-apa, langsung aja. Oh, berarti 2 kali 3 kali 2 gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 4. Soal nomor 4. Oke. Sekarang berbeda lagi dari yang tadi. 10 orang perwakilan kelas mengikuti pelatihan sebagai petugas upacara. Pemilihan kemungkinan formasi sebagai pengibar bendera adalah sebagai pembawa bendera, pengerek, dan pendamping. Jadi di sini akan dilakukan seleksi untuk petugas pengibar bendera gitu ya. Petugas pengibar bendera itu biasanya ada 3, yaitu pembawa bendera, ya kan, pengerek, sama pendamping. Tentukan banyaknya formasi yang mungkin terjadi. Ada 10 orang akan dibuat 3 formasi ini. Ada pembawa bendera, ada pengerek, ada pendamping. Berarti kita membuat berapa kotak? Ya, 3, karena ada 3. Pembawa bendera, pengerek, dan pendamping. Berarti kita membuat 3 kotak ya. Ini pembawa bendera, pengerek, dan pendamping. Nah, oke, di sini sekarang tadi ada 10 orang di sini. Berarti untuk pembawa bendera ada berapa kemungkinan yang bisa masuk di pembawa bendera? Ya masih bisa 10-10-nya masuk, ya enggak? Si A bisa, si B bisa. Berarti di sini masih ada 10 kemungkinan orang yang masuk di pengibar bendera. Sekarang untuk yang pengerek. Nah, kalau pengerek berarti ada berapa kemungkinan? Otomatis kalau udah salah satu di pengibar bendera, berarti di sini tinggal milih berapa orang? Ya, 9. Ya kan kayak tadi itu, kalau tadi dicoret-coret bisa ya. Kalau ini kan misal tulis aja A, B, C, D sampai J gitu. Coret salah satu berarti masih 9. Nah, di pendamping berarti tadi ada 10. Udah di pengibar bendera 1, di pengerek 1. Berarti di pendamping ada berapa kemungkinan kita bisa melihat? Kita bisa mencarinya. Oh, berarti masih ada 8. Oke. Berarti kita kalikan aja 10 dikali 9 dikali 8. 10 dikali 9 ya, 90. 90 dikali 8. Oke, 720 cara. Oke, seperti itu.
soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Di sini ada soal lumayan panjang. Kita harus konsentrasi. Disediakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan huruf A, B, C, D. Dari angka dan huruf tersebut akan dibentuk nomor kendaraan DKI Jakarta. Akan dibuat plat nomor Jakarta, yaitu diawali dengan huruf B, ya kan? Otomatis kalau Jakarta hurufnya B. Diikuti dengan 3 angka dan terakhir 3 huruf. 3 angka terakhir 3 huruf. Jika angka dan huruf tidak boleh berulang, oke, di sini ada kata-kata tidak boleh berulang. Dalam satu nomor kendaraan, maka tentukan banyak nomor kendaraan yang dapat dibentuk. Oke. Sekarang berapa banyak nomor kendaraan yang dapat dibentuk? Oke. Berarti kita membuat berapa kotak? Oke, kita hitung bersama-sama. Diawali huruf B, berarti ada 1 kemungkinan. Terus diikuti 3 angka, berarti tambah 3, 1 tambah 3, 4. Dan terakhir 3 huruf, 4 tambah 3, berarti 7. Berarti kita membuat 7 kotak. Nah, oke, kita dari yang pertama dulu. Diawali dengan huruf B. Berarti sini yang mungkin adalah huruf B. Karena Jakarta itu berarti B ya. Nanti misal kalau ditanyakan Jogja berarti apa? Ya AB kalau ditanyakan. Jadi kalian harus tahu plat-plat nomor kendaraan itu. Oke. Berarti di sini ada berapa kemungkinan di sini? B itu. Oke, cuma 1 kemungkinan. Soalnya B aja ya ini ya. Tidak boleh berulang, berarti nanti dicoret. Oke. Di sini diikuti adalah 3 angka. Di sini angka, di sini juga angka, di sini juga angka, dan terakhir ada 3 huruf. Ini di sini nanti huruf. Oke, untuk yang angka ada angka 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini masih ada berapa kemungkinan ya? Semuanya masih bisa. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Berarti untuk angka yang kedua, karena ini tidak boleh berulang, berarti salah satu harus dicoret. Berarti masih 2, 3, 4. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. Oke, di sini 3 kemungkinan. Selanjutnya angka yang terakhir, salah satu coret. Berarti masih sisa 3 dan 4. Ada berapa kemungkinan? Ya, 2. Ada 2. Oke, untuk yang angka sudah selesai. Sekarang kita melaju yang huruf. Nah, huruf di sini huruf yang pertama. A masih boleh masuk di sini? Masih bisa. B masih bisa di sini? Nah, B-nya tidak bisa karena B udah ditaruh di depan sendiri. Jadi B tidak ikut. C masih bisa? C bisa. D bisa? Bisa. Berarti ada 3 kemungkinan. Tidak boleh berulang, berarti salah satu dicoret. Berarti masih bisa C sama D. Ada berapa kemungkinan di sini? Ada 2. Untuk huruf yang terakhir berarti salah satu coret, berarti masih sisa D ya, masih sisa D. Berarti berapa kemungkinan? Ya, 1 kemungkinan. Oke, terakhir kita kalikan. Oke, maaf, kita nyempil ya nanti karena udah tidak ada tempat ini. Berarti tinggal 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapakah dia? 1 kali 4, 4 kali 3, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 3 dikali 2 dikali 1, berarti adalah 144 cara. Nah, itu soal yang kelima. Jadi kita harus cermat apa yang poin-poinnya yang diminta gitu ya. Itu kalau tidak boleh berulang berarti salah satunya dicoret, kalau boleh berulang nggak usah dicoret gitu. Oke, demikianlah 5 contoh soal yang kita bahas pada aturan perkalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.